Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran digital dalam pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas daring. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan pembelajaran digital. Yang pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Tantangannya yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam menguasai teknologi. Materi atau topik pembelajaran digital yang akan kita pelajari terbagi menjadi 3. Yang pertama, aplikasi kelas online yang meliputi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Yang kedua, aplikasi penyimpanan dokumen yang meliputi aplikasi menyimpan dokumen secara online. Yang ketiga, aplikasi presensi online yang meliputi membuat presensi online dengan Google Home. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Sedangkan untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, Hangout, dan lain-lain. Berikut gambar aplikasi yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran secara digital. Aplikasi penyimpanan dokumen. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, ataupun HP karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini mensinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud yang gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Nah, selanjutnya kita akan belajar tutorial membuat atau menyimpan di dalam Google Drive. Pertama-tama, pastikan Bapak Ibu mempunyai akun Google yang aktif. Lalu kita klik pojok kanan atas. Nah, lalu kita klik Drive. Maka yang keluar tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk memudahkan kita untuk mencari dokumen yang kita upload, kita pisahkan dengan cara kita membuat folder terlebih dahulu ya. Nah, kita coba kita ketik latihan. Lalu create. Nah, selanjutnya kita buka foldernya. Nah, setelah kita buka foldernya,
kita mencoba upload dengan cara new terus file upload. Klik file upload. Nah, kita pilih dokumennya. Setelah kita pilih dokumennya, ketik oke ya. Oke, nanti lihat di bawah kita akan melihat proses upload. Contohnya saya mengupload file aksi nyata. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali kan. Selanjutnya kita belajar aplikasi presensi online, yaitu aplikasi yang kita gunakan yaitu melalui Google Form. Nah, dengan Google Form kita bisa membuat presensi secara online. Nah, hasilnya bisa kita lihat Bapak Ibu secara langsung. Ini salah satu contoh presensi online yang dilakukan di sekolah kami. Yang pertama-tama kita menggunakan Google Form, kita buat dulu presensinya sesuai dengan namanya, dengan nama siswa yang ada di sekolah kami. Setelah itu, siswa tersebut kita kasih kartu untuk men-scan atau melakukan presensi. Hasil presensi langsung muncul melalui Google Form, langsung kita lihat di laptop nih seperti ini ya. Kita contohnya langsung keluar sendiri kan keterangannya, atas nama ini hadir jam sekian, atas nama ini hadir. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Pada tabel tersebut terdapat perbedaan antara pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama, aspek penggunaan teknologi. Pada pembelajaran digital, lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Sedangkan pada kelas luring membutuhkan tidak banyak menggunakan teknologi. Lalu, pada aspek variasi sistem belajar, pada pembelajaran digital, variasi sistem pembelajaran terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Lalu, kelas luring, variasi sistem pembelajaran banyak secara langsung, jadi banyak menggunakan variasi pembelajaran. Yang ketiga, lokasi dan belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah, yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absen. Jam belajar luring telah ditetapkan sekolah. Refleksi. Di era modern, kurikulum Merdeka menjadi salah satu kurikulum yang digunakan di sekolah, di mana kurikulum Merdeka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang beragam, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengenal konsep pembelajaran digital dan mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Setelah mendengarkan pemaparan dari kami, mohon Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi umpan balik dengan mengklik tautan ini atau men-scan barcode kode di bawah ini. Nah, dalam umpan balik tersebut, pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapat Anda setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan tentang pembelajaran digital? Dengan adanya pembelajaran digital, apakah Anda tertarik mempraktekannya? Yang ketiga, apakah pembelajaran digital memungkinkan diterapkan di sekolah Anda? Yang keempat, dengan adanya pembelajaran digital, apakah mempersulit atau mempermudah pekerjaan Anda? Dan yang kelima, langkah nyata selanjutnya, apakah Anda akan menyebarkan dan mereferensikan pemahaman pembelajaran digital ini? Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.